Halo Sobat Kuy, selamat datang di kandang hewan-hewan aku. Halo Mas Adri, thank you lah udah izinin kita main ke sini. Sama-sama. Nah kemarin kan kita sempat ngobrol tuh bareng Teh Hesti. Ya. Kita jadi penasaran nih sama koleksi hewan-hewan Mas Audrey. Boleh kali ditunjukin? Nggak banyak-banyak banget, tapi di sini ini salah satu tempat aja ya. Oke. Jadi kita masuk dulu yuk ke sini yuk. Ini jadi pintu masuknya kalau yang di tempat ini. Jadi ini tuh semacam showroom juga. Jadi teman-teman yang mau ngeliput biasanya kesini memang. Kita ada tempat lainnya juga, tempat karantina, ada tempat breeding juga gitu. Tapi ini ada yang dijual juga di sini. Ada kadang ada yang kita jual, tapi mostly di sini koleksi aku sih. Oh gitu. Kita lebih menjual peralatan-peralatannya gitu, kayak lampu-lampunya, kebutuhan hewannya, vitamin suplemen gitu. Oke. Nah kalau ini rak khusus untuk bearded dragon. Jadi ini kadal dari Australia. Nah ini ada beberapa yang kita rescue, ada juga yang memang kita kadang jual untuk orang-orang pelihara. Nah kalau ini ternakan nih tuh. Oh, ini usia berapa Mas? Ini 2 bulanan. Lucu ya? Kecil banget ya? Kecil banget kan? Dia ini makannya sayuran dan serangga omnivora, jadi nggak makan daging. Vegetarian ya? Vegetarian, lucu banget kan? Dan dia ini udah kayak anjing kalau di dunia mamalia, di dunia kadal ya ini nih salah satu yang kayak anjing. Gitu, yang lovely lah maksudnya bisa kita. Ini tuh ada di film Harry Potter tau gak sih? Oh. Jadi kalau udah agak gede dia ukurannya segini nih. Aku lagi nggak ada yang agak gede sih. Cuman dia biasanya bisa ditaruh di sini gitu. Kayak namanya kita nonton TV, main bola, apa nggak bisa main bola sih, nonton TV, tidur-tiduran gitu biasanya. Ya, ini masih kecil. Oke. Ini bearded dragon. Jadi ini kos-kosan ini khusus untuk bearded dragon semua. Nah yang kayak kita bilang ada yang kita rescue juga. Contohnya yang ini nih. Nih lihat kalau ini tangannya nggak ada guys. Lihat kalau ini kayak tangannya nggak ada kita tetap pelihara. Tuh lihat. Ya kan tangannya nggak ada. Jadi kalau yang kayak sakit-sakit nih ekornya buntung. Nah kayak gini tuh seleksi alam sih sebenarnya. Dia kalau sama teman-temannya biasanya kalau digabung atau gimana temennya suka gigit tangannya gitu. Namanya cacat. Nah kalau cacat kita nggak buang atau dimatiin, enggak, kita tetap pelihara gitu. Ya, nah, ini khusus bearded dragon. Terus sebelah sini nih kulkas khusus untuk pakan hewan. Jadi di sini ada udang, terus ini ada kontainer, ini daging. Terus, nah ini yang kemarin kita bawa nih, dia rumahnya di sini nih, pojokan sini tuh, ngamuk ya. Nah ini pixie frog. Nah ini yang lain nih. Kalau yang ini dari Afrika, ini dari Amerika nih. Itu nggak beracun Mas? Enggak, kalau yang di sini nggak ada yang beracun. Nih, kalau ini namanya arrow horn frog, dia masuk ke lompat gitu nih. Jadi harus dipegangin. Saya refleks. Lihat deh, dengar suaranya, dengar nggak? Dia tuh nggak bisa bunyi gitu. Cuman kadang mau, kadang nggak. Oh iya, kayak mainan itu loh. Kalau musim hujan, bunyinya lebih kencang lagi. Nah ini baru nih. Mulutnya bisa kayak gede kecil gitu kalau dia. Tuh ya. Nah kalau ini udah hybrid nih, ini hasil karya manusia gitu. Jadi ini hybrid memang. Namanya hybrid antara Pac-Man dan horned frog gitu. Oh ini juga nih, kalau ini kodok yang full air, tapi ini galak banget sebenarnya. Nggak tahu nih. Coba pegang. Tuh, kayak lendir. Ini namanya Freddy Krueger frog. Tahu Freddy Krueger nggak sih? Kalau sering nonton film, dia tuh mukanya kayak serem gitu sebenarnya. Nah ini dia juga sebenarnya ada suaranya, cuman kadang nggak mau. Nah dia tuh jalannya gitu. Wah, jangan sampai lompat kamu. Gitu, lihat mukanya. Ini lucu banget, ya kan? Lucu sekali. Dia senyum terus gitu tahu, lihat deh. Mukanya senyum terus. Jadi mukanya kayak nggak bisa sedih kalau reptiles ya. Apa amfibi lah. Reptiles amfibi itu mukanya senyum terus. Makanya kita kalau lagi sedih ngeliat dia senyum jadi senyum juga kan. Gitu. Di sini seharusnya ada tarantula, cuma mungkin lagi ngumpet. Oh ada di sini. Ini ada laba-laba ya. Ada tarantula nih. Kelihatan nggak? Ini tuh. Wow. Ada namanya Brachypelma emilia. Kakinya jadi ada merahnya, namanya
Redmi kalau nggak salah. Gitu. Jadi tarantula ini berbisa nih. Cuman nggak berbahaya buat manusia. Berbahayanya untuk serangga yang dia makan gitu. Nah ini juga dari kalau yang tadi Amerika Tengah, Amerika Selatan, kalau ini dari Amerika Utara nih. Ini kayak hewan ada di Pokemon tuh nggak? Ini tuh keren banget. Ini namanya, lihat, namanya Tiger Salamander. Oh, Jadi iya, salamander ya? Nah namanya salamander. Dia kayak hewan yang ada di Pokemon gitu loh. Dia juga senyum terus mukanya. Perhatikan baik-baik. Makanya aku bilang kalau memelihara reptiles atau amfibi itu menyenangkan karena kalau kita lagi sedih lihat dia senyum, kita jadi ikutan senyum gitu loh. Iya, iya. Kayak, iya. Senyum terus gitu, lucu deh. Nah dia ini amfibi nih, ini masih kategori amfibi dari tadi nih kita. Terus, ada apa lagi ya aku ya? Oh ini, di bawahnya. Di bawahnya tuh ada tikus tapi botak, lihat deh. Ini tikus yang biasanya memang ada di got-got gitu memang. Oh, wow. Tapi bedanya ini rat. Jadi, oh dia di sini nih. Dia itu rat kategorinya. Ada 2 kategorinya. Satu itu mencit, satu itu rat. Mencit itu nggak bisa gede. Mencit itu segini doang. Kalau rat tuh bisa gede segini. Nah dia, nah hello, namanya nop-nop, masuk kandang dia. Tikus botak. Nah tikus biasa kan nggak ada harganya. Tikus botak ini tuh harganya 3-4 juta ini. Wah. Harganya. Serius. Nih, si botak tuh 3-4 juta rupiah. Dan kita di sini kasih makannya makanan kucing, cat food. Gitu. Jadi hidupnya mewah nih, ada mainannya juga di sini. Ini ada beberapa hewan rescue aku, ada beberapa indukan-indukan juga. Hello, lagi tidur dia bangun. Bangun nggak? Mau. Kalau nggak mau bangun kita nggak ganggu nih. Kalau di sini itu ada, boleh di mana? Sini dulu nih, tegu-tegu nih. Ada red tegu harusnya di sini di belakang umpet. Ini yang Chacon Whitehead. Jadi ini asal dari Argentina, tegu ini mirip kayak yang kemarin kita bawa. Kalau yang kemarin itu rumahnya ada di sini. Tuh. Dia lagi tidur. Nah ini yang warna lain, varian warna lain. Ini Chacon Whitehead namanya, asal dari Chaco. Chaco itu dari Argentina daerahnya, salah satu daerah. Terus ini yang black and white biasa. Nah kalau ini rescue nih, ini namanya Cantika. Biawak asal Cirebon. Nah ini, dia ini waktu kecil ekornya diikat nih. Oh, itu makanya ada bekasnya ya. Diikat dan nggak dilepas-lepasin. Nah ini udah jadi salah satu indukan kita yang produksi telur. Makanya ini ekornya agak kurus karena dia tuh habis telur sebenarnya. Ya Cantika ya, dia tuh baik sebenarnya. Gitu. Nah, ini lagi kita tadinya obesitas guys, jadi tadinya obesitas banget. Oh iya. Karena pertumbuhannya terlalu cepat dan ekornya diikat begitu, makanya membekas sampai dia gede. Gitu. Di bawah ini ada Sky namanya. Ini ular terpanjang di dunia jenisnya, asal dari Indonesia, nggak banyak tahu. Namanya Sanca batik, tapi ini albino. Oh, makanya warnanya putih. Kuning nama warnanya. Kuning. Nah, ini dia emang feeding response. Jadi dia selalu mengincar makanan. Tiap kita buka dia kira mau dikasih makanan ya. Nah, nggak gitu. Nggak gitu. Diam. Nah, ini kalau dia udah kita pegang gini, dia udah ngerti bahwa kita bukan makanan. Ya, kalau nggak mah tadi ngetrek. Nah ini dia panjangnya, dengar suaranya kan. Panjangnya kurang lebih 4 meter. Jadi ini sudah bisa makan anak kelas 2 SD. Oh. Kalau misalkan dia galak, tapi ini peliharaan orang, jadi dia nggak makan anak lah. Kita kasih makannya kelinci, ayam. Seminggu 2-3 ekor ayam. Kalau kelinci 2 ekor kelinci biasanya. Sekarang ini juga rescue karena awalnya ownernya pelihara di apartemen. Nggak pakai kandang, dibebasin. Jadi suka nyelip-nyelip dalam lemari. Karena nyelip-nyelip di dalam lemari, badannya itu jadi tadinya ya merah-merah semua. Sisiknya ancur-ancuran. Kita pindah ke sini kasih kandang yang gede, dia jadi sisiknya udah bagus lagi. Gitu. Karena Udah dia berapa lama berarti di sini di rescue-nya? Sky itu kita rescue dari size 3 meter. Sky udah 4 meter, kurang lebih sekitar setahun berarti. Lebih sih 1,5 tahun kurang lebih. Lalu di sini nih ada nih piaraan aku yang paling lama dari semuanya. Ini namanya Johnny. John. Dia tuh ngerti kalau kita panggil. Johnny. Sini. Johnny.
Dia tuh nyadar. Kalau yang ini tuh pinter dia. John ya? Ini sini. Ini piaraan aku ini umurnya 8 tahun. Jadi dia emang baik banget. Kalau sama orang nih, lidahnya aja aku pegang bisa. Tapi jangan ditiru ya, tidak boleh ditiru itu. Karena kalau kegigit sih, ya kalau nggak putus patah lah jari kita. Gitu, ya. Johnny. Good boy. Nah ini Johnny. Terus, piaraan aku apa lagi? Ini anaconda. Anaconda. Ular terbesar di dunia tapi ini masih kecil. Sini. Ini anaconda. Nah, ini lilitannya kenceng banget nih dia. Nah, sebenarnya tidak semengerikan yang ada di film-film. Biasa aja. Nah, gede, lebih gede dari itu. Jadi kalau secara size badan, ini lebih gede daripada itu. Tapi panjang-panjangan itu yang tadi. Jadi ular terpanjang di dunia kita ada, terbesar juga ada. Kalau ini masih kecil, jadi ini umurnya kurang lebih 3 tahun. Dia akan 5-6 tahun lagi baru full size. Jadi size-nya itu bisa 9 meter harusnya. 9 meter itu bisa makan kerbau. Kalau udah gede. Iya. Nah, kita nggak kasih kerbau sih, paling kelinci, paling gede lagi babi yang kita kasih biasanya. Gitu, anak babi. Ya, pinter dia mah, bagus. Kalau ini karakternya bagus. Sama semua orang juga bye-bye aja gitu. Nih nggak mau yakin nih pegang nih. Basah Pegang dia. aja ya. Basah dia, karena anaconda itu ular air. Oh iya. Jadi dia akan menghabiskan 2/3 hidupnya di air. 1/3-nya di darat gitu. Oke, goodbye. Namanya Virgoon dia. Karena telah habis sudah duit ini ya. Mahal dia, soal mahal ya. Nah, ini lebih mahal lagi kalau yang ini. Ini tegu sama kayak gitu. Cuman dia ini albino. Pantesan mahal ya. Harganya kalau yang biasa itu mungkin 5-6 juta. Ini 10 kali lipat harganya. Gitu. Beneran. Satunya. Ini ada 2 nih. Dua-duanya albino. Dua-duanya albino. Nah, ini sepasang. Ini yang cowok, ini yang cewek. Nanti kalau albino dua-duanya gitu, anaknya bakal albino juga. Anaknya bakal albino. Jadi kalau di reptil, induknya albino, anaknya pasti albino. Kalau dua-duanya albino dengan line yang sama. Oke. Gitu. Jadi albino di reptil tuh line-nya bisa beda-beda. Kayak orang nih, ada yang suku Sunda, Jawa. Misalkan gitu ya. Batak gitu. Kalau Sunda sama Sunda, anaknya udah pasti Sunda albino gitu. Kurang lebih. Oke. Nah ini kurang lebih Sunda albino. Jadi anaknya udah pasti albino semua gitu. Kalau sini leopard gecko lah. Kalau sini mah murah-murah aja. Ini leopard gecko. Terus ini ada African fattail. Yang di sini ya dari Afrika. Kalau leopard gecko ini yang kayak gini-gini dari Pakistan. Kalau ini dari Afrika. Kalau ini piaraan-piaraan di rumah biasa lah. Banyak orang yang pelihara kalau leopard gecko. Biasanya orang mulai pelihara reptil dari yang ini. Ini leopard gecko gitu. Lalu di sini nih kodok-kodok lagi. Ini ada flying frog. Jadi ini kodoknya bisa terbang. Terbang tinggi gitu. Dari pohon ke pohon. Bisa nempel-nempel begini memang. Kalau ini dumpy tree. Sama-sama nempel juga. Beda spesies tapi. Beda kan bentuknya. Atas dan bawah. Yang bawah itu lebih gede. Ini lebih langka kalau yang ini. Ini asal dari Indonesia, dari Papua. Jadi kalau diekspor sebenarnya harganya mahal sekali di luar negeri. Cuma kalau orang Indonesia kayak banyak yang nggak ngerti aja ini apa. Ini disemprot pakai baygon kali. Padahal dia harganya mahal sekali. Gitu. Oke, lanjut. Ini iguana albino. Iguana albino. Ini ada kura-kura darat. Yang ada dari Indonesia, dari Sulawesi yang kuning. Ada yang dari Afrika, itu leopard pardalis. Di bawah juga ada sulcata. Yang ujung tuh. Cuma kalau aku lebih piaranya yang unik-unik sih, yang kayak cacat genetik gitu-gitu sih kebanyakan ya. Kalau di sini. Jadi kita masuk ke yang sebelah sini nih. Ini kalau ini nih display seperti di alam. Jadi pelihara reptil tuh sekarang ada 2 alternatif. Satu mau yang gampang atau mau yang seperti di alam.
Jadi naturalistik atau simplistic. Simplistic kayak gini nih, contohnya kayak kandangnya doang, terus pakai alas, pakai lampu, selesai. Tapi kalau mau kayak di alam persis seperti ini, pakai tanaman beneran, ini tanaman asli semuanya. Jadi ini kayak fragmen dari alam kita pindahin ke sini gitu, kurang lebih. Oke, kita masuk ke daerah sini nih. Di sini sih ini paling display aja sini. Di sini sebenarnya ada Crocodile King namanya, asal dari Indonesia juga. Ini ternakan kita yang paling banyak berhasil sih sebenarnya, cuman dia ada di mana ya? Karena seperti di alam jadi mereka ngumpet biasanya, cuman kadang nemu. Berarti suhunya juga suhu alam ya? Kadang hilang. Iya, jadi ini kayak di semak-semak gitu. Makanya di sini tuh AC-nya 24 jam. Cuman ya kadang dia ketemu, kadang enggak gitu. Nah, itu di belakang. Di sini dia. Hewannya seperti ini nih. Kalau pernah nonton film How to Train Your Dragon, Ya. ini hewannya in real life. Oh iya benar. Ini Di usianya berapa? Ini kurang lebih setahun setengah 2 tahun. Setengah. Berarti emang nggak besar juga ya ukurannya? Enggak, namanya Crocodile King. Jadi ini kadal, bentuknya kayak buaya, tapi padahal nggak galak sama sekali. Tidak pernah ada kadal ini menggigit orang dengan sengaja gitu. Mukanya kayak kartun ya? Kayak kalau sih ya. Lucu banget. Jadi matanya emang orange gitu. Iya iya. Kayak namanya red eye Crocodile King. Dia akan ngumpet langsung Cepet ke dalam. banget. Langsung hilang. Gitu. Nah, kalau di sini nih bagian-bagian yang berbahaya, ular-ular berbisa tinggi. Ini ada rattlesnake, cuman dia lagi nggak mau bunyi. Rattlesnake bahasa Indonesianya adalah ular derik. Oh iya iya. Ya, ini rattlesnake berbisa tinggi, anti bisanya belum. Coba nggak suaranya. Tadi. Nah, ini posisi hunting nih. Kalau kegigit, kemungkinan besar mati kita. Besar sekali, 90% mati harusnya. Kalau ini. Jadi ini asalnya dari Amerika, dari Texas. Jadi ini berbahaya sekali, makanya kita gembok semua kalau yang random. Gitu. Ini cewek albino juga. Nah, itu suaranya, suara mematikan. Kalau kegigit sih belum ada anti bisanya di Indonesia. Di luar negeri ada? Di Amerika ada, tapi harganya kayaknya sih sekitar 1 M. Seharga nyawa juga ya? Gitu. Nah kalau ini di atas tuh, ini namanya Yellow insularis, asal dari Indonesia. Jadi mematikan sekali, berbisa tinggi, kategorinya viper. Ini viper semua sih yang di sini. Cuman kalau ini dari Indonesia. Ini juga dari Indonesia, ini dari timur, ini dari barat, dari Sumatera, dari daerah timur Papua. Gitu. Kalau kesini kayak keliling dunia kita, emang. Ada dari semua negara ya? Dari berbagai negara gitu. Ini namanya Waggler, ini namanya insularis. Nih lihat nih. Oh ini juga kodok nih, ini dari Amerika Tengah. Ini namanya Bombina frog, kelihatan nggak nih? Yang biru. Ini. Kecil ya? Ini satu persebaran dengan yang beracun itu. Tapi yang ini tidak. Yang beracun namanya dart frog. Kalau ini Bombina frog. Nah mereka ini tinggalnya di dekat sungai biasanya. Berenang-berenang gitu ya. Kayak ya seperti di habitatnya aja begini nih kurang lebih. Jadi kadang ada beberapa hewan-hewan kecil yang kita bisa bikin seperti habitatnya, kita bikin seperti di habitatnya. Tinggalnya gitu. Oke. Mana ya? Oh di sini kosong. Ini ada ular juga. Ini namanya BBC. Kobra. Bukan dong. Ini namanya king snake. Ini ular yang tahan bisa kobra. Jadi dia tidak berbisa, tapi tahan bisa. Jadi kalau dia gigit kobra, kobranya yang dimakan sama dia. Oh. Gitu, makanya namanya king snake. Kita bilang raja ular. Tapi dia nggak bisa gede kayak king cobra. Jadi kalau dia lawan king cobra mati dia juga. Tapi kalau lawan cobra biasa bisa menang. Karena dia kebal bisa. Makanya bentuknya kayak cobra. Padahal ini bukan cobra. Gitu. Oke, ini kalau ini asalnya nggak dari Indonesia ya. Kalau cobra dari Asia, mostly. Kalau ini asalnya dari Amerika.
dari Meksiko. Oke, ini baby. Biawak ini banyak banget sih. Kalau mau lihat nih ada iguana, ada tegu juga, ada blue tongue. Nah ini yang favorit kita di sini tuh namanya blue tongue skink, kadal lidah biru. Jadi ini kadal lidahnya biru. Dan yang paling unik, ini tuh bagus banget buat pemula. Kenapa? Kalau orang yang baru terjun ke dunia exotic pets, karena mereka makannya cat food. Kadal ini makanannya makanan kucing. Jadi tidak makan yang aneh-aneh. Tapi bisa juga serangga, buah, apa aja mau kecuali nasi padang dia. Ini harganya mahal juga nggak? Dibilang mahal nggak, paling sejutaan, 1,5 juta gitu. Harganya nggak gitu mahal. Ini namanya blue tongue skink. Karena harusnya lidahnya biru, tapi dia lagi nggak mau ngeluarin lidah sih. Sebenarnya mostly reptil lidahnya biru, cuman kenapa dipanggil lidah biru? Karena mungkin orang Papua yang lihat saat itu satu-satunya di Papua yang biru lidahnya ini. Dan dulunya dipanggilnya ular kaki 4 karena bentuknya kayak ular tapi ada kakinya kecil, aneh kan? Terus mitosnya zaman dulu, ini tuh berbisa tinggi. Ternyata tidak. Asal daerahnya beda-beda. Jadi ini persebaran di timur Indonesia sekali lagi. Ada dari Halmahera, dari Aru, ada dari Kei, ada dari Irian Jaya. Mutar-mutar deh pokoknya. Ambon. Yang ini nih Ambon. Jadi banyak persebarannya. Ada iguana juga. Lalu di sini ada akuarium laut, tapi belum ada isinya. Ada sih isinya, tapi di mana? Oh ini, kita emang sengaja. Jadi pengennya sih ikannya 15.000, akuariumnya 150 juta. Oke. Jadi hidup mewah ya, seperti ada di apartemen. Gitu dia tuh. Ikannya 1. Gitu. Oke, kita keluar kali ya. Ini yang di sini kurang lebih udah semua. Terus kita keluar nih. Sebelah sini nih ada monyet rescue aku. Ya mereka ada di sini sementara. Kita mau develop kandang baru juga sebenarnya. Nih di sini ada 2 monyet putih kita. Jadi sekarang jadi animal ambassador, jadi buat edukasi bahwa orang-orang tuh jangan asal-asal beli, jangan asal-asal pelihara karena gedenya akan ditelantarkan seperti ini. Mereka berdua ini monyet yang 7 tahun nggak pernah dikeluarin dari kandang. Namanya Hano dan Hara. Hano, dia pasti takut sama orang. Karena kalau karakter monyet sebenarnya yang kenal orang dari bayi, dia tuh pasti deketin orang. Kalau ini takut sama orang karena memang dia tidak kenal orang. Hano. Lanjut, di sini ada parkit Indonesia. Halo, parkit lokal. Dan lovebird, parkit lovebird kita pasangin jadi satu, nggak tahu bikin hybrid atau gimana ini. Terus ini kakak tua galah dari Australia. Hello, namanya Virgo. Coba ya, Virgo, hey. Nah, bisa gitu dia. Sebenarnya dia bisa trik banyak banget, cuma harus di dalam. Oke, terus di sini, sini ada arwana kita, ini arwana super red. Indonesia, Kalimantan. Terus di sini ada ikan-ikan. Ini ikan paling aneh aku yang ini nih. Ini namanya red tail catfish. Lele ya? Lele dari Amazon. Yang bikin aneh dia tuh sumbing. Ini gedenya bisa segede orang sebenarnya. Makanya karena ada dia, kita bikinin tank yang di belakang ini. Oh. Tuh. Jadi kita maunya total lah kalau pelihara hewan harus mempersiapkan sampai dia mati kan. Sini ada ikan-ikan kita juga, ini ada toman, ada cherry. Nah ini nih penghuni yang di dalam nih. Ini kayak kita habis rendam ya. Cuma mendingan jangan dikeluarin nih. Kalau dikeluarin soalnya terjadi perang dunia ketiga. Ini namanya Varanus salvadori. Kedua terbesar terpanjang setelah komodo. Jadi kalau bahasa Inggrisnya croc monitor. Bahasa Indonesianya kadal, biawak, mulut buaya. Nah, jadi kekuatannya lincahnya kayak biawak, kekuatan giginya kayak buaya. Jadi ini sebenarnya kadal paling mengerikan di dunia ya, Inis dan komodo. Gitu. Dia habitat aslinya di mana, Mas? Di Papua Nugini dan Papua, Jayapura gitu-gitu. Sorong. Ini kita rendam, biasanya kita kalau sore ke malam kita rendam, terus balikin lagi ke kanan sih. Serem-seremnya ya di Papua ya? Iya, di sini memang kita karena kita membela kesejahteraan hewan termarginal yang biasanya orang tuh benci ya dibunuh, kita pelihara dengan baik gitu. Ini ada dari Amerika juga.
Ini namanya alligator snapping turtle. Jadi ini kura mulut buaya. Kalau ini biawak mulut buaya, ini kura mulut buaya. Jadi dia itu punya lidah tuh, yang warnanya pink. Itu dia akan goyang-goyangin tuh lidah yang pink itu. Kalau di alamnya, sampai ada ikan masuk ke dalam mulutnya. Begitu ikannya masuk, jerak, meninggoy. Langsung hilang, termakan. Gitu. Kenceng banget ya? Iya, kalau dicobain pakai terong ya, terongnya langsung muncrat-muncrat, biasanya dia hilang. Karena dia punya kekuatan gigi, itu sama kayak kejepit, apa ya istilahnya ya, pintu. Wow. Kayak dijepit forklift lah istilahnya, kekuatan giginya. Dan ini hidupnya tuh bisa 100 tahun lebih, 120 tahun gitu loh. Ini sekarang usianya berapa? Usianya 7 tahun ini, masih lama. Gue udah mati, dia masih hidup pasti. Iya. Nah, dia ngeri juga sih emang. Ini cowok namanya Perguso. Gitu. Berikutnya ini kenapa banyak kontainer, karena kita habis pindah-pindahan. Nah, ini ada babi aku nih. Ini babi sebenarnya rumahnya nggak di sini, cuma lagi kita bawa ke sini aja. Halo babi. Jadi ini babi ngepet. Sumber keuangan kita selama ini. Yang nggak pernah tahu kenapa rumah ini bisa isinya hewan, karena dia. Jadi ini namanya Pumbo, babi ngepet. Kita ikat karena habis diajak jalan-jalan, mau balikin ke rumah yang sana. Ini mikropik, nggak bisa gede, jadi gedenya paling segini, nggak bisa gede-gede banget. Namanya Pumbo. Terus dipotong sih kasihan, tapi ini bukan celeng ya. Ini bukan celeng, jangan makan sepatu kamu. Emang gitu dia kelakuannya. Jadi paling gede udah segini doang. Ya terakhir ini ada proyek terbaru kita Megatank, tapi ini masih sedikit bocor. Jadi akan kita poning ulang gitu loh. Ini tujuannya buat si Niko AE. Ya siapa tahu dipindah kemari jadi tidak sumbing ya kan. Berubah mulutnya menjadi normal. Tapi kayaknya nggak mungkin. Jadi kurang lebih sekian yang ada di sini. Buat Sobat Kuy, terima kasih sudah mengunjungi kami. Ya jangan kapok, nanti kalau misalkan ini udah ada isinya, terus atas juga akan lagi sedang dirombak, kita undang lagi. Oke, thank you banget Mas. Sukses Sama-sama. terus ya. Sama-sama. Jaga hewan-hewannya. Thank you so much.